Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat sobat sobter dimanapun berada. Semoga kita semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Amin ya robbal alamin. Bab 51-52. Hanya ada dua cara tercepat untuk mencapai Middle Earth Tiongkok. Pertama, Akademi Guanxuan. Ada susunan teleportasi di Akademi Guanxuan yang mengarah langsung ke dunia tengah Tiongkok. Tentu saja, mustahil baginya untuk pergi ke Akademi Guanxuan. Selain Akademi Guanxuan, ada cara lain, yaitu Paviliun Xianbao. Paviliun Xianbao memiliki susunan teleportasi yang dibangun di seluruh dunia. Selama Anda bersedia mengeluarkan uang, mereka dapat mengirim Anda kemanapun Anda ingin pergi. Oleh karena itu, dia langsung pergi ke Paviliun Xianbao. Segera, Ye Guan datang ke Paviliun Xianbao. Dan di pintu masuk Paviliun Xianbao, berdiri seorang wanita. Orang ini tidak lain adalah Luo Zhaoqi. Ye Guan memandang Luo Zhaoqi dan tidak berkata apa-apa. Luo Zhaoqi tersenyum dan berkata, "Saya tahu Anda akan datang ke sini." Ye Guan berkata dengan tenang, "Ada apa?" Luo Zhaoqi mengangguk sedikit. Dua hal. Pertama, Kepala Akademi berharap Anda dapat bergabung dengan Akademi Guanxuan. Tidak masalah apakah itu alam atas atau bumi tengah. Ye Guan terdiam. Luo Zhaoqi berkata dengan sungguh-sungguh, klan naga sejati adalah salah satu penguasa super di dunia iblis. Mereka tidak akan menargetkan klan Ye dan Akademi Guanxuan di Nanzhou, tapi mereka pasti akan mengincarmu dengan gila-gilaan. Jangan turunkan harganya. Targetkan keluarga Ye di Nanzhou, karena jika mereka melakukan itu, harganya akan terlalu murah. Bagaimanapun, segalanya menjadi sangat besar sekarang, dan banyak sekali pasang mata yang menatap ke arah mereka. Tapi Ye Guan berbeda. Wajar jika mereka mengincar Ye Guan. Tahukah Anda, Ye Guan membunuh dua naga asli. Ye Guan menatap Luo Zhaoqi, apakah kamu sudah selesai? Luo Zhaoqi menghela nafas dengan suara rendah, dan kemudian berkata, hal kedua, Tuan memintaku untuk meminta maaf kepadamu. Sebagai kepala akademi, aku gagal melakukannya pada saat kritis. Dialah yang berdiri untuk mencari keadilan untukmu. Tidak perlu. Ye Guan tiba-tiba menggelengkan kepalanya dan berjalan menuju Paviliun Xianbao. Di tempatnya, Luo Zhaoqi tetap diam. Saat ini, Zhao Su tiba-tiba muncul di tempat kejadian. Luo Zhaoqi memandang Zhao Su dan berkata dengan lembut, Tuan. Zhao Su berkata, jika itu saya pasti akan mengeluh. Luo Zhaoqi menggelengkan kepalanya, dia pasti akan bertemu dengan klan naga sejati ketika dia pergi ke dunia tengah Tiongkok. Penargetan gila-gilaan, membunuh dua naga asli, klan naga asli tidak akan membiarkannya pergi. Ini adalah pertikaian berdarah. Setelah hening beberapa saat, Zhao Su berkata dengan lembut, ujian seni bela diri ini juga berdampak besar pada akademi. Reputasinya hancur hari ini. Luo Zhaoqi terdiam. Dampak ini memang sangat-sangat buruk. Zhao Su menertawakan dirinya sendiri. Baru saja, peringatan yang saya serahkan ke aula utama Akademi Guanxuan ditolak. Luo Zhaoqi sedikit mengernyit. Apakah klan naga sejati yang melakukannya? Wajah Luo Zhaoqi muram, keluhkan. Zhao Su menggelengkan kepalanya sedikit. Selama kita berani meninggalkan dunia atas, kita akan menghilang dari dunia ini secara diam-diam. Dia tahu itu sangat mungkin. Kepala akademi kecil Sangji belum mendapat perhatian Akademi Guanxuan. Keluhan. Naif.
Zhao Su melihat ke arah paviliun Xianbao dan berkata dengan lembut, "Maaf, tidak ada yang bisa saya lakukan. Tidak semua ketidakadilan dapat ditegakkan dengan keadilan." Luo Zhaoqi menoleh dan melirik ke arah paviliun Xianbao, menggelengkan kepalanya, mungkin dia tidak akan pernah melihat pemuda ini lagi. Setelah menyerahkan 1000 kristal emas, Ye Guan memasuki susunan teleportasi yang mengarah ke dunia tengah Tiongkok. Susunan teleportasi diaktifkan, dan Ye Guan menghilang dari susunan teleportasi. Di saluran susunan teleportasi, Ye Guan duduk bersila di tanah dan mengeluarkan beberapa gulungan. Ini yang baru saja dia beli di paviliun Xianbao. Itu semua informasi tentang Tiongkok di dunia tengah. Sekarang dia pergi ke dunia tengah Tiongkok, dia tentu perlu memahami tempat ini terlebih dahulu, jika tidak, dia akan buta ketika pergi ke sana. Setelah beberapa saat, Ye Guan memiliki pemahaman umum tentang Tiongkok di dunia tengah. Dunia tengah Tiongkok adalah dunia yang sangat besar. Di bawah dunia ini ada 3000 dunia. Dan dunia atas hanyalah salah satu dari dunia. Dari sini bisa dibayangkan betapa besarnya tempat ini. Di dunia tengah Tiongkok, kekuatan terkuat masih Akademi Guanxuan, diikuti oleh paviliun Xianbao dengan kamar dagang di seluruh dunia. Berikutnya adalah 6 keluarga super, yaitu klan Kaisar Abadi No. 1. Klan Senge, Klan Dewa, Klan Li, dan Klan Nanling. Selain 6 keluarga besar, ada juga 2 penguasa super di dunia iblis, yaitu Klan Naga Sejati dan Klan Kera Primordial. Selain itu, ada kekuatan legendaris kuno yang telah menurun sepenuhnya. Daomen. Rumor mengatakan bahwa sekte ini pernah ada sebelum berdirinya Akademi Guanxuan, tetapi kemudian, karena alasan yang tidak diketahui, sekte ini secara bertahap menurun dan akhirnya digantikan oleh Akademi Guanxuan. Selain itu, ada banyak keluarga dan sekte bangsawan, besar dan kecil. Ada juga pasukan khusus, yaitu Mercenary Union. Kelompok tentara bayaran pertama di Mercenary Union disebut Guanxuan Mercenary Group. Meskipun bernama Guanxuan, mereka independen dari Akademi Guanxuan. Pemimpin kelompok tentara bayaran Guanxuan tidak hanya pemimpin kelompok tentara bayaran, tetapi juga Presiden Serikat Tentara Bayaran. Kekuatannya juga sangat kuat. Dikabarkan bahwa pemimpin kelompok tentara bayaran Guanxuan dan ahli pedang manusia saling mengenal. Setelah beberapa saat, Ye Guan melihat gulungan kedua. Gulungan ini tentang klan Kaisar Abadi. Rumor mengatakan bahwa saat itu, klan Kekaisaran Abadi telah mengikuti Master Pedang Manusia, dan seluruh klan hampir mati bertarung demi Master Pedang Manusia. Kemudian, Master Pedang Manusia dengan penuh semangat mendukung klan Kekaisaran Abadi. Master Pedang, klan Kekaisaran Abadi menjadi lebih kuat. Setelah menerima promosi besar-besaran, dia datang ke Tiongkok dunia tengah dan langsung menjadi klan nomor 1 di antara 6 klan besar di Tiongkok dunia tengah. Perlu disebutkan bahwa ibu dari ahli pedang manusia berasal dari klan Kekaisaran Mayat Hidup. Karena hubungan ini, meskipun klan Kaisar Abadi belum pernah memasuki Akademi Umum Alam Semesta Guanxuan dan layak menikmati keberuntungan besar yang legendaris, bahkan klan super kaya di alam semesta Guanxuan harus memberi mereka rasa hormat. Selama bertahun-tahun, klan Kekaisaran Mayat Hidup telah melakukan satu hal, yaitu bersaing dengan pasukan top yang tak terhitung jumlahnya dari keluarga terkenal untuk mendapatkan tempat di aula utama Akademi Zuxuan. Ini adalah pertarungan takdir paling terkenal di Tiongkok.
Itu hanya terjadi setiap 100 tahun sekali. Pertarungan memperebutkan takdir ini 10.000 kali lebih kejam daripada pertarungan memperebutkan ujian seni bela diri di akademi di dunia atas. Akan ada para jenius terbaik dari dunia yang tak terhitung jumlahnya yang mewakili kekuatan mereka sendiri untuk bersaing memperebutkan tempat itu. Hanya ada satu tempat. Pemenang akan dapat membiarkan dirinya dan pasukannya menetap di halaman utama Akademi Guanxuan dan menikmati keberuntungan besar yang legendaris. Klan Kekaisaran Abadi telah memperjuangkan hal ini selama puluhan ribu tahun. Namun, upaya yang tak terhitung jumlahnya telah gagal. Hal ini juga menyebabkan kekuatan-kekuatan top di berbagai alam semesta dengan panik mencari orang-orang jenius dan pelaku kejahatan, semuanya demi bersaing untuk mendapatkan keberuntungan besar. Ye Guan tiba-tiba berkata, "Tuan Ta, jika saya pergi ke klan Kekaisaran Mayat Hidup, saya rasa mereka tidak akan memberi saya pedang dari ahli pedang manusia." Xiao Ta berkata, "Lalu menurutmu apa yang harus kita lakukan?" Ye Guan terdiam beberapa saat, berkata, "Bisakah Anda membantu saya mencurinya? Saya akan mengembalikannya kepada mereka setelah saya menggunakannya." Setelah hening beberapa saat, Xiao Ta berkata, "Saya khawatir tidak, jangan lakukan itu lagi dalam waktu singkat sekarang." Ye Guandao berkata sambil menghela nafas, "Pinjam pedang? Mengapa orang harus meminjamkannya kepada saya? Mencuri? Jika Tuan Ta tidak mengambil tindakan, hal itu akan menjadi lebih mustahil baginya. Rampok? Jangan bercanda. Klan Naga Sejati bahkan tidak berani merebutnya dari klan Kaisar Mayat Hidup. Terlebih lagi, begitu dia tiba di dunia tengah Tiongkok, dia pasti akan dibalas dengan ganas oleh klan Naga Sejati." Situasi putus asa. Xiao Ta berkata, "Apa yang akan kamu lakukan pertama kali ketika kamu tiba di dunia tengah Tiongkok?" Ye Guan terdiam sejenak dan berkata, "Cari pendukung dulu, dengan kekuatan pribadiku. Aku tidak bisa melawannya. Klan Naga Sejati sama sekali. Jadi aku ingin mencari pendukung terlebih dahulu dan membiarkan mereka membantuku melawan klan Naga Sejati. Yang tua akan melawan yang tua dan yang muda akan melawan yang muda." Tekanan yang besar. Saat dia berbicara, dia perlahan menutup matanya. Tidak ada yang seperti ini di dunia ini. Sangat sulit untuk menjadi pendukung. Oleh karena itu, saya harus bekerja lebih keras generasi kedua. Maka saya akan menjadi generasi pertama yang kuat. Tanpa mengobrol lebih jauh dengan Pak Ta, dia mengeluarkan cincin Anmu. Ada 200.000 kristal emas di dalam cincin itu, dan item lainnya, termasuk ramuan batinnya, telah dijual ke pavilion Xiambao. Sekarang, dia memiliki total 570.000 kristal emas. Ini semua asetnya, untuk jangka pendek, itu sudah cukup. Dia tidak menjual kedua naga itu. Tuan Ta ingin dia memakannya untuk memperkuat tubuhnya. Ye Guan perlahan menutup matanya, mengeluarkan beberapa kristal emas dan mulai menyerapnya. Praktik. Selama dia punya waktu, dia akan berlatih. Jangan berani mengendur sejenak, dan kali ini, tujuannya adalah menerobos langit. Skybreaking Realm tidak lagi sekedar mengendalikan ruang dan waktu, tetapi dapat menembus ruang dan waktu serta melakukan teleportasi ruang dan waktu jarak jauh. Sebuah pikiran bisa menjangkau ribuan kaki jauhnya. Orang kuat dengan level ini dapat membunuh seseorang dari jarak ribuan kaki, dan sangat kuat. Di atas alam penghancur langit adalah alam penghancur langit.
Orang kuat dengan level ini dapat meledakkan ruang di area yang luas. Jika digabungkan dengan seni bela diri atau kekuatan magis yang kuat, dia dapat dengan mudah menghancurkan kota besar dengan populasi 1 juta dengan lambaian tangannya. Kemampuan orang kuat setingkat ini mulai berubah secara perlahan. Saya tidak tahu berapa lama, tapi Ye Guan telah menyerap 1000 kristal emas. Saat dia hendak melanjutkan latihan, cahaya putih tiba-tiba muncul di depannya. Ye Guan dengan cepat berdiri dan hendak tiba. Segera, dia melewati cahaya putih, dan semua yang ada di depannya menjadi buram. Setelah beberapa saat, dia merasa dirinya berhenti. Dia perlahan membuka matanya. Pada saat ini, dia berada dalam susunan teleportasi. Tidak jauh di depannya, berdiri seorang lelaki tua bungkuk. Orang tua itu melirik Ye Guan dan tidak berkata apa-apa. Ye Guan berjalan turun dari susunan teleportasi, dan kemudian berkata, "Senior, bagaimana cara menuju klan kekaisaran mayat hidup?" Dia tahu bahwa tidak ada harapan untuk pergi ke klan kekaisaran mayat hidup kali ini, tapi dia masih harus mencobanya. Orang tua itu menunjuk ke susunan teleportasi di sebelah kanan, dan kemudian berkata, 2000 kristal emas. Petik 2. Ye Guan merasa sedikit sakit, tapi dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia mengeluarkan 2000 kristal emas dan menyerahkannya kepada orang tua itu. Setelah lelaki tua itu meletakkan cincin itu, Ye Guan memasuki susunan teleportasi, dan saat berikutnya, dia menghilang langsung dari tempatnya. Segera, Ye Guan tiba di awan. Tidak jauh di depannya, ada sebuah tablet batu dengan 3 karakter besar di atasnya, alam abadi. Ye Guan berjalan menuju tablet batu. Pada saat ini, seorang lelaki tua tiba-tiba muncul di depannya. Ye Guan menangkupkan tinjunya dan memberi sedikit hormat. "Aku di sini, Ye Guan. Aku ingin bertemu dengan pemimpin klan kekaisaran abadi. Tolong juga." Orang tua itu tiba-tiba menyela Ye Guan. "Apakah kamu Ye Guan?" Ye Guan sedikit tertegun. Lalu dia berkata, "Senior, apakah kamu mengenalku?" Orang tua itu menatap Ye Guan, "Mengapa kamu datang ke klan kekaisaran abadiku?" Ye Guan berkata dengan sungguh-sungguh, "Aku bisa bertarung demi nasib klan kekaisaran abadi." Orang tua itu terkekeh. Berjuang demi keberuntungan besar adalah sebuah kebohongan, tapi mencari perlindungan klan kekaisaran abadiku adalah hal yang nyata, kan? Ye Guan tetap diam. Orang tua itu menggelengkan kepalanya. Apa artinya menjadi yang pertama dalam ujian seni bela diri di alam bawah? Ini adalah Tiongkok di dunia tengah. Tahukah kamu monster macam apa yang berpartisipasi dalam kompetisi untuk takdir jalan yang bagus? Dia berkata sambil terkekeh, terlebih lagi, hubungan kami dengan klan naga sejati baik-baik saja, dan kami tidak akan bertarung melawan klan naga sejati untukmu. Selain itu, klan kaisar mayat hidup kami memiliki jenius yang super, jadi kami tidak membutuhkanmu sama sekali. Ye Guan terdiam sejenak. Akhirnya, dia mengangguk, "Aku mengerti." Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. Melihat Ye Guan pergi, lelaki tua itu mencibir, "Saya memenangkan tempat pertama dalam tes seni bela diri di dunia bawah, dan saya tidak tahu berapa berat saya. Saya tidak tahu harus berkata apa." Dia berbalik dan pergi. Ye Guan kembali ke posisi teleportasi awal. Ketika dia melihat Ye Guan, lelaki tua yang menjaga posisi itu tertegun.
Ye Guan menghampiri orang tua yang menjaga formasi dan berkata, "Senior, bagaimana klan Li bisa pergi?" Petik 2. Salah satu dari 6 keluarga besar di Tiongkok dan leluhur klan Li, Li Banzi, sungguh serius. Itu adalah ketua kabinet Akademi Guanxuan. Kabinet adalah lingkaran kekuasaan terdekat di Akademi Guanxuan, dengan kekuasaan yang luar biasa. Sangat disayangkan meskipun Li Banzi adalah ketua kabinet, dia harus mematuhi aturan yang ditetapkan oleh Akademi Guanxuan dan tidak bisa langsung membawa klan Li ke halaman utama Akademi Guanxuan klan. Jika klan Kaisar Abadi tidak memiliki hubungan seperti itu dengan ahli pedang manusia, klan Li akan menjadi orang nomor 1 yang tak terbantahkan. Dan ini juga alasan mengapa dia ingin pergi ke klan Li, karena klan Li tidak takut dengan klan naga sejati. Oleh karena itu, dia memilih klan Li. Setelah mendengar apa yang Ye Guan katakan, lelaki tua bungkuk itu berkata dengan tenang, "Klan Li ada di tengah dunia. Jika kamu ingin berteleportasi ke sana, kamu membutuhkan 1.200 kristal emas." Petik 2 tanda seru. Saya harus mengatakan bahwa harga dan konsumsi di dunia besar ini berbeda. Terlalu mahal. Tanpa banyak berpikir, Ye Guan mengeluarkan 1.200 kristal emas dan menyerahkannya kepada lelaki tua bungkuk itu. Pria tua bungkuk itu melihatnya sekilas dan berkata, "Ikuti aku." Area susunan. Dia menunjuk ke salah satu susunan teleportasi, "Masuk." Ye Guan mengangguk dan berjalan ke dalam susunan teleportasi. Ledakan. Arai teleportasi diaktifkan, dan Ye Guan langsung menghilang. Tidak lama kemudian, dia muncul di awan, dan puluhan kaki jauhnya di depannya ada loh batu setinggi 1.000 kaki. Separuh dunia. Ye Guan berjalan menuju tablet batu, tetapi sebelum dia mendekati tablet batu itu, kesadaran spiritual yang kuat langsung menyelimuti dirinya. Merasakan aura yang kuat ini, wajah Ye Guan langsung menjadi serius. Sangat kuat. Ini mungkin adalah pembangkit tenaga listrik teratas di atas alam pemadam langit. Pada saat ini, seorang lelaki tua tiba-tiba muncul di depan Ye Guan. Orang tua itu menatap Ye Guan, "Siapa itu?" Ye Guan mengepalkan tinjunya, "Ye Guan." Ye Guan. Orang tua itu menyipitkan matanya dan langsung menyela kata-kata Ye Guan, "Kamu adalah Ye Guan." Ye Guan sedikit terkejut. "Senior, apakah kamu mengenalku?" Orang tua itu menatap Ye Guan, "Kamu tidak hanya membunuh naga dari klan naga sejati, tetapi juga membunuh anjiaanmu di Qingzhou." Ye Guan mengangguk. Orang tua itu memandang Ye Guan, lalu berkata, "Kamu datang ke klan Li kami, apakah kamu ingin bergabung dengan klan Li kami?" Ye Guan mengangguk sedikit, "Ya." Orang tua itu tersenyum dan berkata, "Apa yang bisa kamu bawa ke klan Li kami?" Ye Guan berkata dengan sungguh-sungguh, "Berusahalah untuk mendapatkan keberuntungan yang besar." Ye Guan menatap langsung ke arah lelaki tua itu dengan mata tegas. Setelah hening beberapa saat, lelaki tua itu berkata, "Tunggu." Kamu melihat ke kejauhan dan perlahan menutup matanya. Klan Li aula pertemuan. Orang tua itu berdiri dengan hormat. Tidak jauh di depannya, berdiri seorang pria paruh baya. Pria paruh baya ini tidak lain adalah Li Yungang, pemimpin klan Li saat ini. Setelah Li Yungang terdiam beberapa saat, dia bertanya, "Seberapa kuat orang ini?" Orang tua itu berkata dengan sungguh-sungguh, "Dia adalah seorang pendekar pedang. Dia bisa membunuh naga muda, jadi kekuatannya pasti bagus."
Dia pasti tidak bagus, berbakat sama sekali. Li Yungang terdiam untuk waktu yang lama. Menggelengkan kepalanya, tidak. Orang tua itu memandang Li Yungang, pemimpin klan mengkhawatirkan klan naga sejati. Pemuda itu cukup baik, klan Li kita dapat sepenuhnya bergabung dengan klan naga sejati untuknya. Lagi pula ada leluhur yang setengah mengetahui di sini, klan Li kita tidak perlu takut sama sekali dengan klan naga sejatinya. Menggelengkan kepalanya, tidak hanya klan naga sejati tapi juga keluargaan. Jika dia membunuh Anmu dan memperbaiki keadaan, keluargaan pasti akan membalas dendam dan dua dewa bela diri dari keluargaan pasti akan membalas dendam. Saat dia berbicara, kilatan kekhawatiran muncul di matanya, jika Anjia membalas dendam padanya di masa depan, apa yang akan terjadi pada klan Li kita? Jika kita tidak menyerah padanya, kita pasti akan melakukannya menjadi bahan tertawaan dunia. Jika kamu menyerah, apakah kamu ingin bermusuhan dengan dua dewa bela diri dari keluargaan? Orang tua itu terdiam. Dua dewa bela diri dari keluargaan. Meskipun keluarga Li memiliki Li Banzi, secara alami tidak mungkin melawan dua dewa bela diri ini. Li Yungang menghela nafas dengan suara rendah. Lepaskan dia. Orang tua itu ragu-ragu, lalu berkata, menurutku popularitas orang ini luar biasa. Di masa depan, Li Yungang menggelengkan kepalanya, keluarga Liku tidak bisa terima sebab dan akibat seperti ini. Lelaki tua itu menghela nafas dengan suara rendah dan berbalik untuk pergi. Di depan tugu batu, orang tua itu memandang Ye Guan dengan ekspresi rumit, Tuan Ye, maafkan aku. Ye Guan mengangguk sedikit, saya mengerti. Saat dia mengatakan itu, dia mengepalkan tinjunya, lalu berbalik dan pergi. Melihat Ye Guan pergi, lelaki tua itu menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata dengan lembut, mungkin kita harus meminta nasihat leluhur setengah Zi tentang masalah ini. Saat dia berkata, dia menertawakan dirinya sendiri. Leluhur setengah Zi menempati posisi tinggi di kabinet dan sibuk dengan tugas resmi setiap hari. Mengapa? Mengapa membuang-buang waktu untuk masalah sekecil itu? Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. Di luar, setelah Ye Guan terdiam beberapa saat, dia membuka telapak tangannya dan sebuah liontin giok muncul di tangannya. Liontin giok ini diberikan kepadanya oleh wanita misterius yang dia temui di langit berbintang di dunia bawah. Pihak lain memintanya pergi ke dewa untuk menemukannya setelah dia datang ke dunia tengah Tiongkok. Faktanya, dia ragu-ragu. Karena setahu dia, para dewa tidak pernah bersaing memperebutkan keberuntungan. Kali ini, mereka sepertinya tidak punya niat untuk berpartisipasi. Jika Anda pergi mencari orang lain sendirian, Anda tidak akan bisa memberikan manfaat apapun kepada mereka. Terlebih lagi, ketika seseorang memberinya liontin giok, mungkin dia hanya bersikap sopan, jadi dia pergi mencari seseorang seperti ini, dan kemudian meminta seseorang untuk membantu mereka melawan klan naga sejati dan keluargaan. Dia sendiri merasakannya itu terlalu berlebihan. Saat ini, Xiao Ta tiba-tiba berkata, pergi ke Senge dan coba. Jika tidak berhasil, pergilah ke dewa. Ye Guan sedikit penasaran, Senge. Xiao Ta berkata, ya, saya kenal salah satu dari mereka nenek moyang. Mereka nenek moyang itu sangat pintar, dan keturunannya juga harusnya baik. Ye Guan semakin penasaran, Tuan Ta, apakah kamu masih mengenal nenek moyang mereka? Xiao Ta berkata, ayo pergi.
Ye Guan mengangguk dan masuk. Arai teleportasi, kembali ke area teleportasi asli. Melihat Ye Guan muncul, lelaki tua bungkuk itu meliriknya, dan Ye Guan berkata, pergi ke klan Li. Pria tua bungkuk itu mengulurkan tangan kanannya. Ye Guan mengeluarkan sebuah cincin dan menaruhnya di tangan lelaki tua bungkuk itu. Pria tua bungkuk itu menunjuk ke susunan teleportasi tidak jauh dari sana, masuk. Setelah memasuki susunan teleportasi, Ye Guan memasuki saluran susunan teleportasi. Ye Guan berkata dengan suara yang dalam, Tuan Ta, apakah paviliun harta karun abadi ini telah memasang susunan teleportasi di seluruh dunia? Xiao Ta berkata, ya. Ye Guan memuji, mereka menghasilkan terlalu banyak uang. Ini dia. Susunan teleportasi. Saya tidak tahu berapa penghasilan saya setiap hari. Xiao Ta berseru, hanya itu kamu, pada titik ini, tiba-tiba berhenti. Ye Guan sedikit bingung, ada apa denganku? Xiao Ta terdiam sejenak, lalu berkata, apa yang kamu lihat hanyalah puncak gunung es mereka. Mereka memiliki industri di seluruh dunia, dan keuntungan yang mereka peroleh oleh susunan teleportasi ini benar-benar tidak banyak. Ye Guan ragu-ragu, dan kemudian berkata, ketika kamu mengatakan itu, aku hampir ingin merampok mereka. Xiao Ta. Setelah beberapa saat, Ye Guan tiba. Di antara awan, dia mengangkat kepalanya dan melihat ke kejauhan. Tidak jauh dari situ, berdiri sebuah monumen batu setinggi 1000 kaki. Ada dua karakter besar di loh batu, Li Jie. Ye Guan berjalan ke monumen batu. Begitu dia mencapai monumen batu, kesadaran spiritual yang kuat langsung menguncinya. Hati Ye Guan bergetar, nafas yang sangat kuat. Pada saat ini, seorang lelaki tua berbaju hitam muncul di hadapannya. Lelaki tua berbaju hitam itu melirik ke arahnya. Ada apa? Ye Guan mengepalkan tinjunya, aku di sini, Ye Guan, kemarilah. Ye Guan. Ye Guan mengangguk, ya. Pria tua berpakaian hitam itu menatap ke arah Ye Guan, apakah kamu di sini untuk bergabung dengan kami klan Senge? Ye Guan mengangguk sedikit, ya. Pria tua berpakaian hitam itu berkata, tunggu. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. Di tempatnya, Ye Guan tetap diam. Xiao Ta tiba-tiba berkata, jangan khawatir, jika mereka tidak setuju, saya pribadi akan maju ke depan, dan leluhur mereka pasti akan memberi saya wajah. Ye Guan mengangguk sedikit, saya percaya Anda, Tuan Ta. Pada saat ini, ruang dan waktu yang jauh tiba-tiba terbelah di langit, dan saat berikutnya, kekuatan yang menghancurkan dunia dan menghancurkan dunia tiba-tiba melanda. Ledakan. Seluruh ruang dan waktu mendidih. Ye Guan tercengang. Saat berikutnya, pupil matanya tiba-tiba menyusut dan dia melihat naga sungguhan muncul di ujung cakrawala. Klan naga sejati. Pada saat ini, lebih dari selusin ahli klan Senge yang kuat tiba-tiba muncul. Dikelilingi, wajah Ye Guan tiba-tiba menjadi sangat jelek. Klan Senge ini sebenarnya memberitahu klan naga sejati. Pada saat ini, seorang pria paruh baya tiba-tiba muncul di depan Ye Guan. Orang yang datang tidak lain adalah Li Yun, pemimpin klan Senge saat ini. Li Yun menatap Ye Guan dengan ekspresi sinis di wajahnya, kamu sebenarnya ingin bergabung dengan klan Senge kami. Bagaimana menurutmu? Klan Senge kami akan menyinggung klan naga sejati dan keluargaan untukmu. Benar-benar konyol. Tapi tidak apa-apa, itu terjadi begitu saja.
Gunakan kamu untuk menjual bantuan antara klan Zenlong dan keluarga An. Pada saat ini, Xiaota tiba-tiba muncul di depan Ye Guan. Dia menghadap Liyun dan berkata dengan dominan, biarkan leluhurmu Li Ge keluar menemuiku. Liyun melirik ke arah Xiaota. Sedikit mengernyit, sampah macam apa kamu ini? Apakah kamu pantas bertemu dengan leluhurku yang meninggalkan rumah? Bersambung.